Oishi Dimsum, sebuah brand makanan rumahan. Dimsum merupakan bisnis kuliner yang menawarkan cita rasa lezat, halal, dan terjangkau bagi semua kalangan. Kita di sini ingin mengetahui bagaimana awal mula berdirinya kedai Oishi Dimsum. Untuk itu, kita akan bertanya langsung dengan pemilik kedai Oishi Dimsum. Awal mula berdirinya Oishi Dimsum itu berawal dari kita membuka open PO order dari rumah yang via WA. Misalkan ada order-order yang masuk, nanti kita bikinkan orderan tersebut. Misal ada yang minimal jumlahnya itu 10 kotak, nanti baru kita open PO. Jadi berawal dari situ. Nah, setelah itu karena banyak peminat yang ingin mencoba, akhirnya kita membuka kedai kecil-kecilan seperti ini. Akhirnya berdirilah sampai sekarang dan masih bertahan sampai sekarang. Siapa sangka, dari dimsum buatan tangan yang sederhana ini, kini menjadi favorit banyak pelanggan, terutama pada dimsum mentai. Perpaduan sempurna antara kelembutan dimsum dengan saus mentai yang dibakar sempurna. Cita rasa modern yang lahir dari tangan yang terampil. Tak heran jika menu ini menjadi favorit banyak pelanggan. Sebuah kombinasi rasa gurih, sedikit manis, dan aroma bakaran yang menggoda. Untuk proses pembuatan dimsum Oishi Dimsum sendiri, itu kita melalui beberapa tahap. Sebenarnya simpel sih, kayak kita bikin jajanan rumahan aja. Bermulai dari kita harus memilih bagian dari daging ayam tersebut, tapi kita tidak sembarangan untuk memilih daging tersebut, karena tidak semua daging ayam itu bisa dijadikan untuk pembuatan dimsum. Karena apa? Contoh yang kami pilih untuk pembuatan dimsum sendiri itu kita memilih dari daging paha ayam. Jadi karena kenapa kita memilih daging paha ayam? Karena biar lebih kenyal dan lebih juicy aja sih sebenarnya. Kemudian setelah kita pemilihan untuk daging ayam tersebut, kita melakukan proses pembuatan penggilingan sendiri di rumah. Jadi kita chopper, kita kasih bumbu racikan dari kita. Setelah itu kita jadikan satu. Setiap dimsum diproduksi dengan bahan pilihan melalui proses yang higienis, mulai dari pengolahan adonan, pembentukan, hingga pengukusan. Meski sederhana, komitmen menjaga kualitas rasa dan kebersihan menjadi kunci utama agar pelanggan selalu puas. Untuk proses choppernya tersebut, setelah jadi tercampur semuanya, kita cetak adonan tersebut. Kita harus, ibaratnya kita harus timbang. Jadi semua dimsum itu beratnya sama, tidak boleh acak. Dalam artian acak itu karena kan kalau kita timbang itu nanti bentuknya itu bisa sama. Dan setelah kita timbang, kita bungkus dengan kulit dimsumnya. Setelah itu baru kita kukus. Simple sih sebenarnya. Dimsum dibuat dari bahan-bahan segar pilihan. Prosesnya dimulai dengan menyiapkan daging ayam yang dihaluskan, lalu dicampur dengan bumbu racikan agar rasanya gurih dan lezat. Adonan kemudian dibungkus dengan kulit dimsum secara rapi, satu persatu dengan penuh ketelitian. Setelah itu, dimsum dikukus hingga matang sempurna.
kurang lebih selama 15 menit, menghasilkan aroma yang menggugah selera. Inilah dimsum hangat yang lembut, lezat, dan siap dinikmati oleh semua kalangan. Karena banyaknya persaingan penjualan oishi dimsum saat ini, banyak berbagai macam jenisnya juga sih ya. Jadi kita harus berinovasi lebih banyak lagi sebenarnya. Tapi untuk mempertahankan dari beberapa persaingan yang ada, yang terpenting itu adalah satu, rasa. Rasa itu tidak boleh sampai hilang, atau dalam artian itu harus mematenkan rasa. Kalau rasa itu tidak boleh sampai berubah, karena apa? Ketika para pelanggan itu sudah merasakan rasa yang berbeda, pasti mereka itu akan balik kembali untuk membeli produk yang kita jual tersebut. Jadi untuk persaingan ataupun mempertahankan penjualan dimsum saat ini, kita hanya mempertahankan rasa. Yang kedua itu pasti kebersihan ataupun variasi-variasi seperti karena kan kita ada berbagai macam rasa. Contoh original, ada mentai, ada macam-macam berbagai sausnya juga. Jadi yang terpenting itu harus kita pertahankan, jangan sampai pelanggan itu bisa kecewa dengan jualan kita. Perjalanan ini memang tidak selalu mudah. Menghadapi persaingan pasar yang ketat serta keterbatasan modal menuntut kreativitas tanpa batas. Namun, bagi Bu Devi, menjaga kualitas adalah harga mati. Kegigihan dan semangat pantang menyerah inilah yang membuat oishi dimsum tidak sekedar bertahan, tapi terus tumbuh di hati para penikmatnya. Membangun usaha memang tak mudah. Di tengah ketatnya persaingan dan keterbatasan modal, oishi dimsum memilih untuk tidak menyerah. Justru dari sana, muncul tuntutan untuk selalu menjaga kualitas rasa sebagai janji utama kepada pelanggan. Kegigihan dan semangat pantang menyerah inilah yang menjadi nyawa, membuat oishi dimsum tidak hanya sekedar bertahan, namun juga terus tumbuh menjadi pilihan favorit banyak orang. Kedepannya, oishi dimsum berharap dapat membuka cabang baru dan memperluas jaringan reseller. Kisah ini mengingatkan kita bahwa sukses tidak selalu bermula dari sesuatu yang besar, tetapi dari langkah kecil yang dilakukan dengan kerja keras yang konsisten, keberanian untuk mencoba, dan doa yang tak pernah putus dipanjatkan. Untuk oishi dimsum sendiri, kita itu memiliki berbagai macam varian rasa. Dimulai dari original, mentai, keju, atau di mix kita juga bisa. Tapi dari berbagai varian itu, yang paling diminati di kalangan pembeli atau pelanggan itu biasanya mentai. Mentai itu adalah varian terfavorit di oishi dimsum. Kalau untuk dari target pasar sendiri sih sebenarnya untuk target kita, untuk pembeli kita itu sebenarnya dari kalangan anak-anak, dari remaja, dewasa, orang tua pun juga banyak yang beli. Tapi kebanyakan dari berbagai kalangan tersebut sih
anak-anak sih, anak-anak remaja seperti itu untuk yang melakukan atau pelanggan kita yang kebanyakan beli di sini itu para remaja, anak-anak gitu.